Pulau Bangkurung adalah bagian dari Kepulauan Banggai. Namun secara administratif, pulau ini berada dalam wilayah Kabupaten Banggai Laut. Masyarakat di Bangkurung terbagi dalam 3 kelompok etnis, suku Banggai, Bugis, dan Bajo. Jadi, oke, ini sedang prepare saya Bang Aca, Amin. Ini kita mau mancing ikan, tapi yang pasti berangkat sore-sore segini, ikan apa belum kebayangkan, tapi yang pasti ikan ini bukan sembarang ikan dan nggak mudah untuk nangkapnya. Jaraknya tidak terlalu jauh dari desa Kalukapi. Yuk langsung aja. Perairan di sekitar Pulau Bangkurung ditandai dengan banyaknya reef dangkal. Kedalamannya bervariasi antara 1 hingga belasan meter. Di antara reef dangkal ini terdapat banyak palung dengan kedalaman 100 hingga ribuan meter. Di luar kawasan reef dangkal langsung patah menjadi lautan dalam. Banyaknya palung laut ini merupakan karakter khas perairan Sulawesi. Tujuan kami hari ini adalah palung sedalam 200 meter yang berjarak 7 mil dari daratan utama Pulau Bangkurung. Perairan dangkal di Banggai Laut ditandai dengan gejala overfishing. Namun untuk perairan dalamnya masih dalam kondisi yang sangat sehat. Ditandai dengan masih sangat mudah didapatkannya ikan jenis kakap batu, tuna gigi anjing, dan ekskolar. Ini dalam berapa nih, Cok? Dalam 203 meter. Jadi memang ya ini keliling reef ya? Iya, Oke, ini titik lokasi kita mancing ekskolar. Nah, jadi memang dia itu terbiasa ada di palung-palung. Nah, palung itu sendiri memang banyak di Sulawesi ya? Iya, Bang. Sebenarnya dulu ekskolar itu pertama kali ditemukan di daerah Takabonerate, pokoknya di Sulawesi tapi selatan. Nah, ini sekarang kita ada di Sulawesi Tengah. Ini buat saya hari pertama saya akan bermalam di spot ini. Tapi buat Aco, ini udah malam keberapa, Cok? Malam ke-3. Ikan jenis ekskolar ini memang tidak populer untuk dikonsumsi. Kebanyakan dipancing untuk dijual ke eksportir ikan. Sebab ekskolar saat ini hanya laku keras di pasar luar negeri. Daging ekskolar yang mengandung banyak zat lilin digunakan untuk bahan obat pencahar. Ikan ekskolar atau ikan nanas adalah jenis ikan nokturnal, yakni aktif pada malam hari. Sehingga waktu memancing ikan ini paling efektif ketika malam hari. Oke, baik. Nah, ini yang kita siapin, ini bait fishnya. Jadi ini adalah umpannya ekskolar. Bayangin, makanannya aja segede gini, apalagi ekskolarnya. Ini jenisnya barakota. Nah, biasanya patokannya gitu. Di mana ada barakota, ada ekskolar. Penggunaan umpan yang tepat akan memperbesar kesempatan mendapatkan ikan target buruan. Secara alami, ikan predator akan lebih memilih memangsa umpan alaminya di alam dibandingkan umpan jenis lainnya. Jadi dalam satu tali ada 2 mata pancingnya. Ini sampai dasar. Sampai dasar. Sampai dasar. Nah, kenapa saya pakai sarung tangan? Itu tadi. Karena kalau misalnya kita berhasil tarik, ikan target kita ini tidak boleh kena dengan kulit. Karena kalau disebutnya juga ikan nanas, jadi memang berduri-duri. Oke, kita pikir tadi ekskolar, ternyata yang naik big kerapu. Oke, baik. Mungkin nanti nih sekali lagi turunin baru kita bisa kasih naik ekskolarnya. Tapi pernah lihat kerapu segede gini saya tuh baru kali ini. Ini gede banget. Besar banget. Ikan kerapu termasuk dalam keluarga ikan grouper. Ikan ini hidup di perairan dangkal dan juga perairan dalam. Secara komoditas, ikan ini sangat mudah dijual di pasar lokal maupun regional.
Rasa daging ikan kerapu yang lembut menjadikan ikan ini menjadi santapan favorit banyak orang. Ini nggak bisa dilanjutin kayaknya untuk hari ini, malam ini. Soalnya tiba-tiba cuaca buruk. Ini sana sudah badan. Jadi Bang Aceh memutuskan kita harus balik ke daerah sekarang juga. Astagfirullahaladzim. Ya makanya anginnya udah kenceng banget di sini. Dan tiba-tiba ombaknya juga jadi berangin, berombak. Jadi ngeri aja saya tiba-tiba. Jadi akhirnya bawa semua. Ini nggak bisa, kita harus balik ke daerah. Saya di laut dan saya merasa sangat takut, jadi padahal saya cuma pengen cepet-cepet ada di darat aja. Tidak ada kata menyerah dalam kamus nelayan Pulau Bangkurung ini. Keesokan harinya kami mencoba lagi peruntungan demi mendapatkan penghuni palung laut Banggai. Lautnya sendiri aja bisa makan waktu lama ya, karena memang dia terletak jauh banget tidak di bawah palung laut. Ketika sih dia naik juga bisa susah. Segala bentuk lah pokoknya. Hah? Allah ilaha illallah. Mengikat. Lepas di pengikat. Ikatan di cincin tadi. Ikatan di kili-kilinya itu lepas di situ. Ikat di cincin. Iya. Lepas. Padahal sudah dekat. Ini kekuatan talinya berapa? Sekitar 60-an kilo ini, kalau 60-70. Berarti kalau gitu memang sering lost di tali? Biasa putus, biasa juga lepas di ikatan. Di ikatan ya? Karena saking kuat itu Memang? Memang? Ya Allah. Jadi ya itu tadi, sebenarnya sih untuk save-nya memang pakai sarung tangan ya? Iya, tapi nggak ketegang, apa gimana? Lambat juga teman bawa lari kemarin. Pada akhirnya memang manusia cuma bisa berusaha aja. Hasilnya kita pulangkan semuanya memang kayak maha kuasa. Jadi ya seperti ini, kita udah jalani dari awal, sudah di tempatnya, sudah memakai umpan yang benar, sudah memakai cara yang biasa kita lakukan, biasa yang Bang Aco lakukan. Tapi resultnya ya belum rezeki aja. Next time mungkin kalau kembali lagi ke perairan Sulawesi, saya baru bisa lihat Eskolar seperti apa. Belum ya. Abang tunggu, Bang Harun. Oke, saya istirahat dulu boleh? Mana pohonnya nanti ini? Oke. Nah, tinggal di pulau terpencil itu memang kita harus bisa kreatif ya, ngelihat potensi yang ada. Jadi kalau misalnya di sini ini masih di Bangkurung, masih di Pulau Boniton. Nah, masyarakatnya mau nunjukin ke saya gimana cara mereka melakukan pemanfaatan terhadap pohon baru. Nah, pohon baru itu ini ternyata. Kalau saya lihat pohon aren.
Panas. Ternyata, jadi begitu dapat pohon yang kita mau, nah pohon ini dibakar dulu, dikasih tinggal. Nanti kalau api sudah mati, sudah padam, baru kita bisa ambil serabutnya. Panas deh. Pembakaran pohon dilakukan untuk memudahkan proses pembersihan batang bagian luar. Pohon baru atau aren memiliki serabut dan serbuk niang yang sangat banyak di bagian luarnya. Jika terkena badan, terkadang dapat menyebabkan gatal-gatal. Nah ini pohon barunya sudah kita bakar. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya tidak harus ada jeda 1 hari setelah bakar atau bagaimana ya. Yang penting api sudah mati, dia punya serabut sudah boleh diambil. Bubuk baru atau serbuk baru adalah istilah umum untuk menyebut bagian halus di antara pelepah dari pohon jenis palem-paleman. Hanya kelapa dari pohon jenis palem-paleman yang memiliki sedikit serbuk baru. Aren dan jenis pohon palem kecil lainnya memiliki jumlah bubuk baru yang banyak. Sayangnya, untuk mengambil manfaat bubuk baru ini harus dikorbankan 1 pohon dahulu. Dia melekat di pelepah. Ringan. Teksturnya kayak saya pikir berat ya. Maksudnya kalau kayak karet gitu getah itu berat. Tapi ini kayak kapas. Nah, dia itu ada di dalam pelepah. Dan untuk ngikisnya ini dikikis, itu nggak bisa kerja sekali semua sama-sama karena dia lapis demi lapis. Nah jadi per layernya itu harus dikupas satu-satu, kalau tidak nanti ada yang terbuang. Di Pulau Bangkurung, pohon baru hanya dimanfaatkan untuk diambil serbuknya. Serbuk baru dimanfaatkan hanya dalam masa tertentu, seperti menjelang musim ikan ketika banyak kapal-kapal nelayan dipersiapkan untuk memancing. Arah mana? Arah Sembarang. Oh, Sembarang. Tapi tajamnya. Oh ini. Gini ya. Tekan sedikit. Tidak mudah mengambil serbuk dari batang pohon baru ini, apalagi jumlahnya juga sangat sedikit. Gerakan mengikisnya harus terukur, sehingga serbuk dapat dilepaskan dari batang dalam kondisi bersih. Saya jadi tahu ya, ternyata kapal-kapal tradisional itu nambal bodinya memang pakai ini lem tradisionalnya mereka. Abang yang ambil ya. Saya geli sekali ini ternyata. Kasih kupasnya sih nggak apa-apa. Pegangnya itu kayak pegang kulit kambing. Dia halus teksturnya, terus gimana ya? Kayak agak-agak kenyal-kenyal, lengket-lengket. Tapi kosong, tapi dipegang nggak ada berat, kayak gitu pokoknya geli. Lihat, 1 pohon saja sudah hampir setengah keranjang. Nah, habis ini kita langsung mau perbaiki bodi. Ada bodi kapal di bawah situ yang perlu ditambal pakai ini. Seperti apa cara tambalnya ntar habis ini. Serbuk baru banyak digunakan untuk menambal perahu. Cara yang murah dan mudah, ditambah penyebaran jenis pohon baru juga sangat luas dan banyak. Nah, jadi cara menambal bodinya itu seperti ini. Ya mirip banget ini ya, dempul tradisional sebenarnya kalau menurut saya. Dipelintir gini nih. Nih. Lalu dimasukin di sekat-sekat. Jadi antara kayu dengan kayu itu kan ada celah. Nah itu ditambal di bodinya, di situ caranya. Pakai ini. Jadi tinggal dikasih masuk aja begini. Tidak perlu apa-apa lagi karena nanti di saat sudah terkena air dia akan mengembang sendiri, rapat jadinya dan kedap. Ya luar biasa ya. Jadi memang masyarakat dimanapun itu akan menyesuaikan dengan tempat tinggalnya dia berada. Dempul tradisional nih, keren ya. Cucuk.
sampai. Nanas di Pulau Bangkurung digunakan sebagai tambahan bumbu. Kuliner khas daerah ini, daing misalnya, banyak menggunakan nanas sebagai bumbu dalam proses masaknya. Ada sebagian, bukan sebagian ya, ada jenis-jenis ikan tertentu yang tidak bisa kita konsumsi langsung begitu saja. Nah, begitu juga dengan es kolar ini. Tapi di sini bedanya, selain kita harus mengukur kadar yang kita makan berapa banyak, ada bumbu rahasianya juga. Jadi biar es kolar itu atau ikan nanas aman dimakan. Nah, ini yang kita cari. Ini nanas. Yang kita cari adalah buah mudanya. Jadi kenapa yang diambil itu yang muda? Karena misalnya yang seperti ini dalamnya masih putih ya. Iya. Masih tawar, belum ada rasanya sama sekali. Kalau yang ini dia sangat masam. Kasih cabut. Oke. Ini pas ya? Pas. Ini ukuran pas-pas. Saya merinding ini ngeliatnya. Ini rasa asamnya ini sangat-sangat masam pasti. Oke. Jadi ternyata rahasia untuk bisa makan daing dengan enak adalah nanas hutan yang masih muda. Daing ini sebenarnya adalah daging ikan yang dikeringkan. Biasanya daing terbuat dari jenis ikan tertentu berukuran besar yang sulit dijual dalam kondisi segar. Di Pulau Bangkurung, daing juga telah dipasarkan. Pasar terbesar daing adalah daerah Luwuk, Kendari, hingga Makassar. Nah, ini yang sedang kita jemur ini namanya daeng, di sini disebutnya. Daeng itu sendiri sejenis seperti olahan kering, seperti dendeng. Nah, ada beberapa jenis ikan yang memang enak untuk dijadikan daeng. Nah, salah satunya ini ikan nanas. Yang lain-lainnya ini ikan pari. Nah, kalau misalnya seperti ini, dia akan makan waktu kering kalau panas seperti ini sekitar 3 harian. Nah, ini nanti akan kita olah bersama-sama dengan bumbu yang tadi saya cari. Kenapa? Karena ikan nanas ini harus begitu masaknya. Kalau tidak bisa dikonsumsi. Daing banyak dibuat oleh warga Bangkurung sebagai kreasi ketika hasil melaut sedang melimpah. Lokasi yang jauh menyulitkan pengiriman ikan segar keluar daerah. Di sisi lain, pasar lokal sangat kecil daya serapnya. Jadi Indonesia itu memang terkenal dengan cita rasa masakannya yang kompleks, banyak bumbu. Nah, ini yang saya bicarain ini, es kolarnya aja udah kompleks, dimakan begitu saja tidak bisa, kita pasti mulai. Karena itu merupakan obat pencahar kalau dimakan begitu saja. Tapi untuk antisipasinya, lihat nih, bumbunya macam-macam. Selain bumbu rahasia nanasnya tadi, ini kalau misalnya ada kemangi, ada kencur, ada jahe, ada serai. Jadi untuk makanan yang kompleks perlu bumbu yang kompleks biar apa? Biar rasanya enak. Bentar ya, habis ini baru kita masak ikannya pakai nanas. Siapin bumbu dulu. Semua bumbu akan dimasak terlebih dahulu hingga matang. Kemudian akan dimasukkan bahan utama berupa potongan daing ikan nanas. Rasa barangkali kalau Mbak ya rasa pedas. Tidak. Oh, tapi enak. Boleh. Boleh. Ibu pedas? Tidak. Monas. Monas. Tadi soalnya lagi cicip-cicip bilangnya Monas. Monas itu apa? Panas, pedas. Oh, tapi buat saya ini masih boleh. Nah, ternyata untuk mengalahkan satu cita rasa yang dominan, itu netralisirnya pakai rasa yang dominan juga. Jadi tadi es kolar ini dia punya kandungan lilin, lapis luar lilinnya itu sangat kurang bagus lah kalau kita konsumsi begitu saja. Itu tadi bisa bikin mules-mules. Nah, dilawannya pakai apa? Pakai nanas yang kalau dimakan begitu saja asem, tapi begitu dikawinkan, dijoinkan dalam masakan enak. Oke. Enak. Udah kaget. Pernah sakit perut nggak habis makan ikan nanas? Nggak pernah. Padahal ini asam. Tapi tidak ya? Tidak. Enak-enak aja ya? Enak. Udah dari dulu biasa makan juga ya? Iya, karena ini namanya kuah
tokoli bahasa Banggai. Kalau di sini tokoli, jadi sudah biasa makan ini dari kecil sampai dewasa. Ya, itu tadi karena tidak terbiasa, jadi saya masih ada kerasa sedikit. Rasa sakit sama kemarin. Tapi baiklah, karena lapar, makan sudah. Nyala jam